Perkenalkan, nama saya Ismi Mu'afifah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program pendidikan kimia LPTK Universitas 11 Maret. Saya mengajar kimia di SMK Negeri 1 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan materi pemisahan campuran di kelas 10 TJKT 1. Selamat menyaksikan. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Ya, baiklah semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah SWT ya, supaya diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, minta tolong Radit sebagai ketua kelas silakan memimpin doa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Baik, saya cek kehadiran dulu ya. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah nihil ya. Berarti sehat semua ya. 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 Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, ya coba biar lebih semangat ya. Kita tepuk semangat dulu atau Mars Makansa? Mars. Apa namanya? Abita, salam Abita ya. Ya, semua hafal kan? Hafal, baik. Yang semangat dong ya. Semangat, jangan lemas. Coba. SMK? Bisa. SMK? Bebas. Semakansa? Salam Abita. Abita, 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 merah putih, yes, Indonesia Jaya. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Baik. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa lebih semangat dalam menerima pelajaran hari ini ya. 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 Jadi untuk hari ini nanti kalian akan belajar tentang ini ya. Apa? Pemisahan campuran. Baik, tadi kita sudah ini ya, sudah berlian-lian ya. Jadi insya Allah lebih semangat lagi. Nah, sebelum kita pelajari materi pemisahan campuran hari ini ya, coba kalian masih ingat nggak materi sebelumnya minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Apa? Materi ya? Ya, khususnya adalah ini ya, klasifikasi materi. Coba siapa yang masih ingat ada berapa macam klasifikasi materi? Kita ingat dulu. Ada berapa? Sakit? Ada? Dua, betul? Betul ya? Ya, yang pertama ada apa? Yang pertama ada tunggal, ya, tunggal. Yang kedua ada campuran, betul. Tunggal ada berapa macam? Dua, apa saja? Unsur. Ya, unsur dan senyawa. Ya, campuran ada berapa macam? Ada dua juga ya, yaitu campuran yang bersifat homogen dan heterogen. Homogen contohnya apa? Sejenis. Homogen itu tadi sejenis ya. Kita tidak bisa membedakan mana satu larut, mana larutnya. Contohnya adalah lautan, ya tentu lautan garam ya. Terus contoh campuran yang bersifat homogen. Nah, kalau yang heterogen contohnya apa? Campuran panah, pasir. Ya, ada koloid, ada suspensi ya kemarin ya. Koloid misalnya susu ya, tinta ya, dan lain-lain nanti juga lagi ya. Kemudian ada tadi suspensi berarti yang ukuran partikelnya besar. Misalnya campuran pasir dengan tanah, gitu ya.
Ya, baik. Bagus ya, berarti masih ingat ya. Nah, berbicara tentang ini ya, tadi campuran ya, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, berarti ini kan ada terdiri atas dua unsur atau senyawa ya, atau lebih. Nah, kita bisa memisahkan campuran tadi ya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu nanti kita akan melalui pembelajaran model problem based learning dan pengintegrasian feedback dengan penyelidikan masalah, menggali informasi dari berbagai sumber, mengolah informasi, diharapkan peserta didik mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan apresiasi ya, sekaligus memiliki sifat yang religius, jujur, peduli, bertanggung jawab, mampu menganalisis metode-metode pemisahan campuran berdasarkan studi literasi dengan benar, mampu menerapkan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pemisahan campuran dengan tepat, kemudian mampu menyajikan hasil studi literatur melalui presentasi dengan bertanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan tematik ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa sih ini ya? Air yang terus, sungai terus. Kalian bisa melihat? Bisa melihat ya? Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah. Maukah kalian menggunakan atau mengkonsumsi air tersebut? Kenapa nggak mau? Sudah terlalu. Jelas ya, ini gambar air kotor penuh sampah, berarti bau ya, sumber penyakit, apa lagi? Bakteri Segala macam ya, pasti nggak higienis ya, dan berbahaya untuk kesehatan, bahaya sekali ya. Kemudian, apakah air tersebut dapat diolah menjadi air bersih? Bisa nggak kira-kira ya? Bisa. Dari air yang kotor, yang keruh ya, bisa untuk menjadi air bersih? Bisa. Gimana sih caranya? Ada yang bisa ini menyampaikan? Caranya bagaimana? Dari air yang kotor kemudian menjadi air yang bersih. filtrasi. Jadi, apa itu filtrasi? Filtrasi atau penyaringan ya, bisa disaring, diolah lagi dengan tahap-tahap selanjutnya ya. Ya, bisa ya, berarti ya. Nah, di rumah pakainya apa? Pakai air sumur atau pakai air pump? Nah, di orang Sabang banyak kan pakainya air pump ya. Ya, dari air ini ya. Bagaimana proses perjalanan air bersih PDAM hingga sampai ke rumah kita? Dari sumbernya sampai ke rumah kita yang ada di Kretek, di Salomonto itu pakainya apa? Pipa. Pertama dialirkan melalui apa? Pipa. Pipa kita ya? Ya, pipa gede air. Nah, di sini ada beberapa metode pemisahan campuran. Sudah dibaca bahan ajarnya yang buruk? Sudah ya. Ya. Jadi ada berbagai macam metode pemisahan campuran. Kalau tadi mungkin kalau tadi PDAM airnya melalui proses filtrasi ya atau penyaringan. Nah, itu salah satu. Baru salah satu metode pemisahan campuran yaitu filtrasi. Ada beberapa macam nih ya metode pemisahan campuran. Yang pertama adalah apa ini? Filtrasi. Yang kedua adalah filtrasi. Yang ketiga kristalisasi. Yang keempat destilasi. Yang kelima kromatografi. Keenam sublimasi, sentrifugasi dan ekstraksi ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari ini ya macam-macam metode pemisahan campuran. Kemudian melanjutkan. Nah, di sini nanti akan ada beberapa permasalahan ya atau penyelidikan yang harus kalian cari solusinya ya dengan kelompok kalian ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama ini adalah gambar apa ini? Kira-kira pada pernah lihat belum ini gambar apa? Apa? Yang punya kendaraan bermotor biasanya ada apa? Pedometer. Ada filternya ya? Ada filternya nggak? Coba nanti lihat yang punya kendaraan bermotor. Ada ya. Penyaring udara pada kendaraan bermotor ya? Ya. Kemudian yang kedua ini gambar apa
Ya, kemudian ini apa? Minyak bumi. Apa Ini minyak tengah bumi? laut. Ya, apa namanya minyak bumi ya? Iya. Ya, kemudian ini apa? Coba. Narkoba. Kita pernah lihat di situ mungkin di berita ya. Ada tes Narkoba. narkoba, ya, pelajar atau orang gitu ya, untuk menyelidiki apakah orang tersebut mengkonsumsi narkoba atau tidak, ya. Kemudian yang ini, Baik. ya, senang ini ya, beli apa namanya, atau melihat di panggung ya. Nah, jadi ada 5 permasalahan ya yang harus kalian pecahkan ya. Yang pertama, nanti kelompok pertama kan ini ya, membahas tentang bagaimana penyaringan udara pada kendaraan bermotor, ya, memanfaatkan teknik pemisahan campuran apa, kemudian bagaimana proses pembentukan garam dari air laut. Yang ketiga, bagaimana proses pengolahan minyak bumi, ya, dengan memanfaatkan teknik pemisahan campuran. Kemudian yang keempat, bagaimana teknik tes anti narkoba dengan memanfaatkan teknik pemisahan campuran. Kemudian bagaimana proses pembuatan BS dengan memanfaatkan teknik pemisahan campuran. Itu ya, ada berapa? 5. Ya. Nah, nanti setelah ini kalian akan berkelompok ya. Kemarin kita sudah melaksanakan asesmen diagnostis ya. Jadi Ibu sudah kelompokkan kalian berdasarkan kemampuan kalian ya. Yang kelompok pertama ini ada takoroba dan teman-teman ya sudah di ini kan ya, sudah tahu ya kelompoknya ya. Kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 ya. Nah, sekarang coba kalian membentuk kelompok dulu ya, sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah saya ini buat ya, sudah saya share. Silakan. Ya, baik, sudah membentuk kelompok ya, masing-masing ya dengan kelompoknya ya. Ya, jadi setelah ini silakan kalian mencari dari berbagai literatur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Ya, LKPD-nya sudah Ibu share di grup ya. Ya, nanti silakan dibuka. Semua dapat LKPD dari LKPD 1 sampai 5. Tetapi nanti masing-masing kelompok cukup mengerjakan 1 LKPD. Kelompok 1 mengerjakan LKPD 1. Kelompok 2 LKPD 2. Kelompok 3 LKPD 3. 4, 5, 5. Itu ya. Ya, jadi contohnya seperti ini misalnya ya. Nah, ini LKPD kelompok 1 ya. Nah, silakan kalian baca apa permasalahan yang ada di situ ya. Apa permasalahannya? Kemudian kalian diskusikan ini ya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan ya. Silakan nanti kalian jawab pertanyaan ini ya. Nah, karena biasanya pakai lembar LKPD ya. Nah, sekarang kalian silakan tuangkan jawaban kalian masing-masing kelompok pada aplikasi Canva. Ya. Pada aplikasi apa? Canva ya? Ya. Kemudian nanti silakan hasilnya kalian download dalam bentuk PowerPoint. Ya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ke depan kelas. Silakan kalian bagi tugas ya, ada yang mengoperasikan Canva-nya, ada yang membuka LKPD-nya ya, ada yang membuka bahan ajar atau literatur dari yang lain ya. Silakan semua bekerja, nanti akan ini cepat selesai. 15 menit selesai? Selesai ya. Ya, silakan dibuat. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ada yang video sudah video? Sudah.
Ya, kalau yang sudah selesai di-download dalam bentuk PowerPoint ya, kemudian di-share di grup biar nanti Ibu buka dari laptop Bu Guru. Ya. Ya. Oke. Baik, kalau sudah semua coba perhatikan ke depan sini, ya. Nah, perhatikan semua ke depan. Nah, ini fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau presentasi. Nah, setelah ini kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Ya. Kemudian kelompok lainnya menyimak atau juga nanti bisa boleh bertanya atau menanggapi. Itu ya, siap? Siap. Baik, kelompok 1 siapa? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kinerja kami. Fungsi alat penyaring udara pada kendaraan bermotor, saringan udara atau filter udara pada kendaraan bermotor berfungsi untuk mencegah kotoran, debu, pasir, serangga, atau partikel lainnya yang masuk ke mesin dan memastikan campuran udara dan bahan bakar tetap terjaga kualitasnya. Sekian, terima kasih. Dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, tadi mengenai alat atau filter ya penyaringan kendaraan bermotor menggunakan teknik pemisahan apa? Filtrasi atau penyaringan. Nah, coba sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua. Ya, kelompok 2 tadi permasalahannya apa? Mana kelompok 2? Ya, nanti kita lihat ya. Coba, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang aktivitas yang sedang dilakukan orang pada gambar adalah next. Lanjut. Teknik pemisahan campuran yang digunakan pada proses tersebut adalah kristalisasi. Proses pembuatan garam dengan cara penguapan sinar matahari tersebut, kristalisasi, penguapan atau evaporasi, yaitu cara memisahkan campuran zat terlarut dari pelarutnya menggunakan pemanasan atau penyerapan kalor berdasarkan titik didihnya. Air memiliki titik didih lebih rendah daripada garam, sehingga ketika air laut terkena panas matahari, air akan menguap meninggalkan partikel-partikel garam, kemudian membentuk kristal-kristal garam. Kristal inilah yang selanjutnya dikumpulkan oleh petani garam untuk kemudian dicuci sampai bersih dan dijemur lagi sampai menghasilkan garam yang layak konsumsi. Gambar alat pemisahan campuran kristalisasi. Kristalisasi ini banyak dilakukan oleh para pembuat garam atau petani garam. Garam dihasilkan melalui cara menguapkan air laut. Prosesnya sederhana, yaitu sebagai berikut. Mula-mula air laut dialirkan ke tambak-tambak dan dibiarkan menguap karena panas matahari, sehingga beberapa hari setelah semua air menguap akan dihasilkan kristal-kristal garam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Ya, oke. Silakan boleh kembali ke tempat. Ya. Baik, tadi sudah dipaparkan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Mengenai apa? Proses pembuatan garam dapur. Menggunakan teknik apa tadi yang disampaikan oleh kelompok 2? Kristalisasi ya. Sekarang kita menuju ke kelompok 3 ya. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengolahan minyak bumi.
1. Minyak bumi adalah hasil dari peruraian atau dekomposisi materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsidence atau turun secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagoan, danau, sepanjang pantai ataupun danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat sehingga paling tidak bagian materi organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu. Akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian air laut dalam. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 menjelaskan tentang apa? Hasil diskusinya? Proses pengolahan ya, pengolahan atau pemisahan minyak bumi. Ya, jadi minyak bumi bisa dipisahkan menjadi beberapa fraksi melalui apa teknik pemisahan yang digunakan? Ya, destilasi, yaitu apa? Proses pemisahan tadi berdasarkan titik-titiknya. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tujuan dari tes narkoba. Tujuannya adalah untuk melakukan deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Teknik pemisahan campuran yang digunakan pada alat tes anti narkoba adalah kromatografi. Karena pada metode kromatografi terdapat proses pemisahan warna dan pada urin seseorang yang mengkonsumsi obat terlarang mempunyai komposisi warna yang berbeda. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Tadi sudah memaparkan hasil diskusinya mengenai apa? Tadi kelompok 4? Iya. Tes anti narkoba ya, menggunakan teknik pemisahan apa? Kromatografi ya. Baik, untuk yang terakhir yaitu kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Dari es merupakan gas karbon dioksida CO2 yang dipadatkan. Jenis es yang juga dikenal dengan sebutan es kering atau biang es ini memiliki suhu yang sangat dingin, yaitu sekitar minus 78 derajat Celcius. Jika es biasa yang terbuat dari air dapat mencair di suhu ruangan, dari es akan berubah bentuk menjadi gas karena sangat dingin. Dari es seringkali dimanfaatkan untuk membengkukan makanan. Tak hanya itu, dari es juga banyak dimanfaatkan dalam seni pertunjukan untuk memberikan efek kabut dan asap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Tadi sudah memaparkan hasil diskusinya mengenai apa? Apa tadi? Iya, pembuatan? Iya, dry ice apa sih itu? Kabut putih ya. Tadi dengan cara apa? Sublimasi. Ya. Jadi semua kelompok sudah presentasi ya? Sudah ya. Oke, semua bagus-bagus. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, coba sekarang kita analisis atau kita review kembali apa yang sudah kalian tadi sampaikan di depan ya, masing-masing kelompok. Tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa ada berbagai macam teknik pemisahan campuran ya. Jadi tadi sudah mengenal 5 berarti ya. Ada filtrasi, kemudian tadi kan kelompok 1 menyampaikan penyaringan udara pada kendaraan bermotor menggunakan teknik pemisahan
Filtrasi ya. Tadi disampaikan bahwa filtrasi itu adalah metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat yang berpori ya atau penyaring ya. Dasar pemisahannya menggunakan metode yaitu perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Ini kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Di sini menggunakan ini alat penyaring ya. Alat penyaring, ada kertas saring bisa ya atau filter. Kemudian nanti di sini ini adalah filtratnya, sedangkan yang tertinggal di kertas saringnya adalah residu atau padatannya, itu ya. Ya. Kemudian teknik yang kedua tadi pada apa Mas? Yang kedua pembuatan garam dapur. Teknik apa? Kristalisasi. Ya. Apa sih itu kristalisasi? Yaitu apa? Metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam satu larutan. Ya, dalam metode ini kelarutan bahan dalam satu pelarut dan perbedaan titik didih. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair melalui penguapan atau evaporasi. Sering kita melihat ya di tambak-tambak garam ya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi ada teknik pengolahan minyak bumi atau pemisahan minyak bumi. Nah, minyak bumi itu terdiri atas beberapa fraksi ya yang biasa kita gunakan ya. Itu tadi menggunakan teknik pemisahan apa? Destilasi ya. Apa itu destilasi? Yaitu memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen. Dengan destilasi maka materi yang mempunyai titik didih lebih rendah akan mendidih dulu ya, menguap terlebih dulu. Jadi yang titik didihnya apa? Rendah, dia akan menguap sehingga akan terpisah dengan cairan yang titik didihnya lebih tinggi. Ya. Kemudian yang keempat, teknik anti narkoba. Tadi menggunakan teknik pemisahan kromatografi ya. Kromatografi ini memisahkan campuran berdasarkan kecepatan rambat materi dalam medium tertentu. Nah, metode ini kelarutan dalam pelarut tertentu, daya absorpsi ya atau daya serap dan bahan penyerap atau volatilitas atau daya penguapan. Pernah ini percobaan memisahkan komponen zat warna ya pada tinta ya. Ya, itu contoh lain dari dari kromatografi ya. Kemudian yang kelima tadi ada apa? Pembuatan dry ash atau kabut asap. Pernah melihat kalau di panggung-panggung ya. Ya, contohnya itu ya. Nah, apa itu sublimasi? Sublimasi adalah ini ya, sublimasi digunakan untuk memisahkan campuran melalui perubahan bentuk materi dari padat menjadi gas, kemudian kembali lagi menjadi padat. Contohnya kapur barus di rumah, ya, punya kapur barus mungkin di lemari atau di kamar mandi ya, lama-lama dia akan, iya, menguap ya. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan cara menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Nah, ini percobaan sederhananya seperti ini. Ya. Selain itu juga selain filtrasi, kemudian apa lagi? Kristalisasi, kemudian destilasi, kromatografi, sublimasi. Tadi ada apa lagi? Dekantasi. Ada yang tahu dekantasi apa? Dekantasi itu hampir sama seperti apa? Filtrasi ya, hampir sama ya. Ya, tapi kalau dekantasi itu apa namanya? Caranya bagaimana? Ada yang tahu dekantasi? Kalau filtrasi kan menggunakan saringan atau kertas saring. Kalau dekantasi? Dituangkan secara perlahan-lahan ya. Ya, sehingga nanti akan terpisah zat cair dan padatannya. Tapi lebih efektif filtrasi ya daripada dekantasi ya. Kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Ada sentrifugasi. Sentrifug itu pemusingan ya, pemusingan. Jadi pemisahan materi sesuai ukuran dan kerapatannya dengan pemanfaatan gaya sentripetal. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi nanti dipusing atau diputer ya, sehingga nanti endapannya akan turun gitu ya. Ada ekstraksi, ekstrak berarti mengambil sarinya ya, diambil sarinya, diekstrak ya. Nih, pemisahan suatu zat dari campurannya dengan melarutkan zat itu pada pelarut yang sesuai. Jadi pakai pelarut yang sesuai. Biasanya
pelarut yang polar dengan polar ya, seperti itu ya. Jadi like dissolve like. Pemisahan campuran dengan metode ekstraksi terjadi atas dasar perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Gitu. Ada lagi yang lain? Nah, itu ya tadi macam-macam metode pemisahan campuran beserta contohnya. Nah, dari tadi yang sudah kalian presentasikan, kemudian tadi kita juga sudah bahas bersama, kira-kira kesimpulannya apa sih yang bisa kita ambil? Coba kelompok 1, kesimpulannya apa kira-kira? Ayo. Tako, bisa? Silahkan. Kalau menurut saya, Ya. kita bisa menyaring air kotor dengan Bisa menyaring air kotor dengan cara? Berbagai cara. Berbagai cara itu yang lebih tepatnya apa? Ya, filtrasi ya. Ya, filtrasi ya. Kelompok 2. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari kelompok 2? Tadi kelompok 2 apa? Kristalisasi ya. Kesimpulannya apa? Pembuatan garam bisa dilakukan dengan teknik kristalisasi ya, didahulukan dengan proses apa? Penguapan ya. Kelompok 3, silakan. Apa? Dari yang kalian diskusikan dan teman-teman sudah paparkan, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Destilasi. Proses pemisahan minyak bumi bisa dilakukan dengan cara destilasi ya, berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, kelompok 4 silakan. Coba. Kelompok 4. Ya. Apa? Ya. Apa? Ya, dari tes urin tadi ya, ternyata bisa diketahui dengan teknik apa? Kromatografi, karena menunjukkan warna yang berbeda ya. Iya. Kelompok 5 terakhir. Contoh penggunaan proses ini adalah dalam pembuatan HRS dan juga pada penggunaan paket box. Oke, betul ya. Ya. Nah, secara keseluruhan bisa kita tarik kesimpulan juga ya, yaitu pada dasarnya hampir semua campuran dapat dipisahkan, gitu ya. Metode pemisahan campuran yang dapat dijadikan dasar pemisahan campuran bergantung pada sifat fisika dari partikel-partikel penyusun campuran tersebut. Sifat fisika yang dapat dijadikan dasar pemisahan campuran adalah ukuran partikel, titik didih partikel, dan kelarutan. Nah, coba tadi sudah kita lakukan pembelajaran ya, kita refleksi. Coba, ada yang mau maju ke depan coba untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Coba, siapa yang mau maju? Vedo, coba maju ke depan. Abel Vido ya, Vido mau maju ke depan menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini menurut kamu. Maju sini, di sini aja. Menyenangkan dan mudah dipahami. Ya, selain itu udah. Ya, kita menjadi lebih akrab dengan teman-teman. Kalau materinya? Materinya Adakah kesulitan dalam memahami materi? tidak. Tidak. Yang lain ada nggak? Bisa ya? Bisa. Paham ya? Paham. Ya. Kemudian apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa? Setidaknya paham ya? Ya. Kemudian yang terakhir, apa harapanmu setelah mempelajari materi ini? Harapannya apa? Ya, semakin tambah tahu. Oke, terima kasih Vido. Ya, tepukan dulu untuk Vido. Oke. Yang selanjutnya, nah tadi kita sudah belajar tentang teknik pemisahan campuran. Oke. Sekarang ya,
ada soal evaluasi ya. Soal evaluasi ini bersifat individu ya. Jadi nanti masing-masing harus mengerjakan soal evaluasi ini. Silakan dibuka HP-nya. Dibuka HP-nya, dibuka linknya. Ayo dibuka. Dibuka semuanya. Dibuka HP-nya. Sudah Ibu share linknya ya? Sudah ya. Soal evaluasi menggunakan Jipom. Ya, sudah selesai semuanya ya? Sudah, oke. Untuk selanjutnya, silakan kalian bisa pelajari materi setelah pemisahan campuran. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, saya kira Ibu kira cukup ya. Ya, nanti setelah ini silakan dipimpin doa dulu sebelum kita pulang ke rumah masing-masing ya. Ya, ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya ditutup doa dulu, silakan. Radit. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan sampai bertemu di lain kesempatan. Ya. Ya, terima kasih kembali.